Baiklah, kita masuk ke seri kedua, episode kedua ya. Jadi setelah kita membuat sebuah postingan dan berhasil, kita bersyukur dulu, alhamdulillah. Nah, kita akan mengatur ya, membuat sebuah pengaturan dasar di website kita ya, atau di WordPress kita di website. Nah, kita replace saja di website kita. Kita akan mengatur pengaturan dasar, jadi mengatur bahasa, kemudian judul websitenya atau dan deskripsi websitenya gitu, kita bisa ngatur di sini. Oke, kita kembali ke layar. Nah, ini adalah layar WordPress kita setelah kita memposting tulisan. Nah, caranya kita kembali ya, caranya adalah teman-teman di pojok kiri atas ini ada logo ya, ada logo view, ada logo WordPress, teman-teman klik. Nah, setelah gitu nanti kita dimunculkan di dashboard lagi, ini dashboard dan ada menunya. Nah, untuk mengatur ya pengaturan dasar di website kita, maka kita menuju ke menu setting ya. Menu setting, berhubung kita di sini ada banyak pilihan, berhubung kita mau mengatur pengaturan dasar aja, maka teman-teman masuk ke bagian general ya. General. Baik. Oke, di sini ada site title. Site title ini adalah judul website kita. Jadi misalnya kalau kita ganti tutorial inspiratif, nah kan ininya berubah juga. Jadi kalau kita ubah, ini mengubah judul websitenya. Kemudian ada tagline, ini adalah ya sejenis deskripsi website ya. Nah, kalau teman-teman tahu ya, kalau misalnya ya teman-teman masuk ke sini tutorial, nah studioinspirasi.com, teman-teman tagline itu ada di mana? Nah, teman-teman lihat di sini ada just another WordPress ini. Nah, kan kelihatan kan? Just another WordPress site. Ini adalah tagline ya. Jadi ini muncul di sini dan nanti akan muncul di ya di beberapa kasus akan muncul, tapi kalau bisa ya saya seringnya nggak memunculkan, tapi meskipun muncul atau nggak muncul itu harus ada gitu. Oke, kita ya ini lihat ya, just another WordPress site. Ini sama kayak yang tadi. Kalau kita ganti misalnya ini hanyalah tutorial sederhana untuk pemula. Nah, gini misalnya kita ganti gini ya. Kemudian ada WordPress address atau URL. Ini mending teman-teman nggak usah diapa-apain. Ini kalau diapa-apain dan teman-teman nggak paham alurnya, teman-teman masih pemula, nanti bisa ambiar websitenya. Kita ke bawah. Nah, administration email address ini berhubungan dengan alamat email administrasi. Jadi misalnya di website itu ada yang komentar. Nah, setiap komentar masuk nanti WordPress atau websitenya itu mengirimkan notifikasi ke email adminnya. Nah, adminnya ini siapa? Nah, ini emailnya ini di sini nih, gitu. Paham ya? Oke. Kemudian membership. Di sini ada anyone can register. Ya, teman-teman bisa centang atau enggak. Tapi kalau misalnya websitenya itu hanya untuk satu orang atau tim yang terbatas, itu ya ini nggak usah dicentang gitu. Soalnya kalau dicentang nanti bahaya. Nanti kalau dicentang itu semua orang bisa menjadi anggota tanpa teman-teman ketahui gitu. Soalnya nanti dia mendaftar gitu. Jadi ada kayak tombol pendaftaran gitu di website kita gitu. Oke, gitu aja. Kemudian new user default role ya teman-teman, defaultnya memang subscriber, teman-teman nggak usah ganti. Kemudian site language. Jadi site language ini adalah bahasa situs ya, bahasa website kita. Nah, teman-teman kalau lihat di menu-menu sebelah kiri ini semuanya kan menggunakan bahasa Inggris ya. Teman-teman sebenarnya bisa ganti ini. Kita misalnya pengen bahasa Indonesia, biar semuanya nanti bahasa Indonesia, kita mudah memahami. Kita klik di sini. Di sini bahasa Indonesia ada nggak ya? Biasanya ada bahasa Indonesia. Nah, ini dia bahasa Indonesia. Teman-teman cari aja, nanti bahasa Indonesia muncul kok. Oke, kemudian time zone. Nah, time zone ini pentingnya apa? Jadi teman-teman kan ngepost di Indonesia, tapi nanti setiap postingan kita lihat ya, kita lihat di sini ya. Nah,
Nah, ini 3 Agustus. Kita lihat ini ada ininya enggak. Nah, nanti ada sebuah pengaturan yang ini bahkan bisa menaruh jamnya. Jadi jam 7 pagi 3 Agustus gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen menampilkan jamnya, ya, menampilkan jam dengan jam yang itu time zone-nya Indonesia misalnya, maka ya nanti harus diatur time zone-nya di sini Indonesia gitu. Nah, berhubung di sini adalah UTC plus 1, Indonesia tuh UTC plus berapa? Plus 7 ya. Jadi kalau Indonesia berarti UTC plus 7. Nah, teman-teman klik ini aja. Udah, itu berkaitan dengan time zone. Kemudian date format. Date format ini berkaitan dengan format tanggal. Nah, teman-teman di sini ada beberapa pilihan ya, teman-teman bisa pilih salah satu. Kalau saya ini ya, saya rekomendasikan yang Indonesia banget itu mungkin yang ini ya. Jadi tanggal 3 bulan 8 2022 gitu. Ini. Kemudian time formatnya ya mungkin ini ya yang Indonesia banget 1407. Oke. Kemudian week starts on Monday. Jadi pekan itu dalam satu pekan itu dimulai dari Monday. Monday artinya Senin ya. Jadi bukan minggu. Jadi soalnya ada pilihan terserah di sini. Biasanya ada minggu, ada Senin. Biasanya ada 2 pilihan itu, tapi ini pilihannya ada banyak. Oke, kita pilih Monday aja, Senin. Oke, setelah itu pengaturannya udah kita atur semuanya. Kita scroll, kemudian kita save change. Kalau kita klik save change, nanti pengaturan ini akan tersimpan dan mengubah apapun yang telah kita atur. Kita klik ya, kita klik. Ya tunggu loading lah. Lihat menu-menu yang ada di sini semuanya udah pakai bahasa Indonesia karena kita tadi mengatur dengan bahasa Indonesia. Judul situsnya menjadi tutorial inspiratif. Slogannya, tagline ya tadi ya namanya ya, tagline udah berubah. Kemudian apalagi yang tadi kita ubah. Nah, ini bahasa Indonesia, UTC-nya plus 7 udah. Ininya udah kesini, ininya kesini. Sebelumnya kan ini di atas ini ya, dan ini juga di atas ini. Udah berubah. Minggu dimulai pada hari Senin. Nah, gitu. Oke, nah, coba kita refresh di sini ya. Kita buka ini. Nah, teman-teman lihat di sini adalah judul situs yang judulnya adalah tutorial. Kalau kita refresh, harusnya dia berubah menjadi tutorial inspiratif seperti yang ada di sini. Oke, kita refresh ya. Teman-teman di kiri atas Chrome-nya di reload this page. Nah, udah berubah. Jadi judul situsnya udah menjadi tutorial inspiratif. Kemudian tagline-nya apa? Nah, ini bukan tagline sih. Ini ada oh ya, ini judulnya. Ini kalau pengen tahu tagline-nya itu ketika ada di front page ya. Nah, ini hanyalah tutorial sederhana untuk pemula. Oke, udah mungkin itu aja ya. Ini untuk pengaturan dasar ya, pengaturan dasar, mengubah bahasa, mengubah time zone, zona waktu, kemudian mengubah judul situs, mengubah tagline atau slogan, dan lain-lain waktu tadi ya. Oke, terima kasih.